Udah jalan. Baik Bapak Ibu dan semua, mari kita mulai saja acara hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Panguragan Lor, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rezli dari SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru beserta staf SD Negeri 1 Panguragan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan berbagai macam kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai di ruangan ini dalam rangka menuntut ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumber. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu juga yang saya hormati, hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif yang sedang dijalani oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SD kita, yaitu Ibu Neneng Yuhata SPD, yang pada hari ini akan berbagi pengalaman serta pemahamannya terkait dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kita akan belajar bersama dan menggali ilmu terkait dengan modul budaya positif. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semoga Allah memberikan kelancaran pada kegiatan hari ini dan Allah meridhai ilmu serta wawasan yang akan kita dapatkan. Cara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 1 Panguragan Lor, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rezli dari SPD. Kepadanya terima kasih kepada Ibu Kepala SD 1 Panguragan Lor yang kebetulan berhalangan hadir dalam kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya kesempatan ini kesempatan yang jarang terjadi karena tidak semua guru bisa dan ikut dalam alhamdulillah di SD 1 Mangunatan ini sudah ada lulusan guru penggerak yaitu Bapak Muhammad Taufik, dan tentunya ada dampak positif pastinya ya setelah ada guru penggerak yang kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Berarti dengan adanya sekarang calon guru penggerak yaitu Ibu Neni Yuhana yang sedang menjalani kegiatan program pendidikan guru penggerak ini pastinya juga akan berdampak baik untuk SD kita. Nah, buat saya dan buat teman-teman yang lainnya, semoga menyusul. Amin. Ya, betapa bangganya nanti sekolah kita kalau guru-gurunya semua lulusan guru penggerak gitu ya. Tentunya itu kebanggaan dulu. Dalam kesempatan ini Ibu Neni Yuhana itu akan menyampaikan materi arti nyata modul 14 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pasti materi ini pastinya bermanfaat untuk Neni, saya dan semua teman-teman. Untuk itu saya dan teman-teman menunggu Bu Neneng untuk menyampaikan materi tersebut. Saya rasa cukup sekian sambutan saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah SMP Mangunatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Presiden SPD atas sambutannya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang kita harapkan tadi. Baik, Bapak Ibu semua, guru-guru SD 1 Mangunatan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru yang luar biasa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon, yaitu Ibu Neni Yuhana SPD, yang akan memaparkan terkait dengan modul 1.4 budaya positif, terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman beliau dalam menerapkan budaya positif di kelasnya maupun di sekolah. Tentunya ini adalah materi yang mungkin kita sedikit asik, ada istilah budaya positif yang kita tahu bahwa budaya itu tentunya harus positif gitu ya. Tapi kalau kenapa ada istilah positifnya? Terus kemudian apa saja kira-kira materinya di dalam budaya positif ini? Apa yang akan disampaikan Ibu Neni Yuhana? Mari kita simak bersama-sama, kita dengarkan, kita gali bersama, dan kita ambil pelajarannya untuk bisa kita terapkan di kelas kita dan di sekolah yang kita cintai. Tidak berlama-lama, mari kita sambut Ibu Neni Yuhana SPD. Dibersilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu.
guru penggerak tentang budaya positif. Jadi saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini juga saya bukan menggurui ya, tapi sama-sama belajar. Saya juga baru tahu budaya positif. Apa sih budaya positif? Tapi ternyata setelah saya mempelajarinya di sekolah kita juga sudah melaksanakan budaya positif tersebut. Nah, baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Saya akan memaparkan materi tentang budaya positif tersebut. Di sini yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif. Jadi di modul 1.4 itu ada sub-subnya, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Sebelum saya melanjutkannya, saya ingin bertanya dulu sama Bapak Ibu guru. Kira-kira di antara ketujuh sub-sub modul ini ada yang sudah mengenal belum? Di antara ini, misalkan, oh iya, itu tuh saya udah menerapkan di kelas gitu. Kira-kira udah diterapkan belum di kelas? Gimana Pak Awan? Udah, yang belum. Ada yang udah. Kira-kira yang udah yang bagian yang mana? Disiplin positif. Yang lain? Kira-kira ada lagi nggak? Keyakinan kelas ya. Saya juga di kelas saya sudah menerapkan, yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah ya. Di antaranya sudah menerapkan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas seperti itu kan? Ya, nanti kita akan jabarkan di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau mendengar kata profil pelajar Pancasila, mungkin visi sekolah kita pun apa sih tujuannya, yaitu siswa itu diharapkan menuju ke arah siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila ya. Dan ini juga terkait dengan materi budaya positif, itu juga muaranya itu akhirnya itu nanti menuju ke karakter profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya untuk profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa ya? Barangkali masih ingat di materi yang lalu itu saya pernah memaparkan visi misi bersama tuh. Kan di antaranya visinya itu menuju sekolah yang unggul dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira yang profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Ada yang mungkin di antara Bapak Ibu guru yang tahu gitu profil pelajar Pancasila? Satu aja. Ada yang 6 gitu Bu ya? Ya, ada yang 6. Boleh kan? Sampai nyanyi Bu. Oh, Boleh. iya, Pelajar dari sini ada soal di sini ada. Ini pelajar Pancasila di sini kita sudah tahu bersama ya Bapak Ibu ya, di MPLS ya kan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Benar ya? budaya positif tersebut juga muaranya nanti
profil belajar Pancasila. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin mungkin tidak asing ya bagi Bapak Ibu guru. Kalau disiplin itu bagaimana? Di sini disiplin positif. Disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin gini, kalau saya jelaskan sedikit ya, kata disiplin biasanya kan kalau disiplin itu contohnya, misalkan harus berangkat ke sekolah jam 7. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini untuk yang mengajar bukan untuk siswa, kira-kira kalau berangkat jam 7 tuh menurut Bapak Ibu jujur aja nih, nyaman atau ada sedikit ketidaknyamanan gitu? Nyaman. Oh, nyaman. Nyaman sekali. Oh, nyaman sekali. Berarti Sesuai jadwal. guru-guru SD 1 Mawar itu memang hebat, solid, disiplin sekali. Alhamdulillah di sekolah kita itu guru-gurunya kompak gitu ya. Masuk jam 7, alhamdulillah sebelum jam 7 sudah Bahkan ada beberapa guru yang setengah 7 dari supaya di sekolah. Oh iya, itu sangat luar biasa dan patut kita contoh ya, Ya. untuk guru yang datangnya sebelum jam 7 ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Berarti kalau di SD 1 Mawar Relon, disiplin itu bukan sebuah ketidaknyamanan ya, Ya. tapi memang budaya diri, kesadaran diri. Jadi di sekolah kita semuanya sudah sadar ya akan pentingnya waktu. Karena kalau kita tidak disiplin waktu, bukan mungkin ya, pembelajaran kita di kelas juga akan berkurang kan, karena waktunya juga sudah terlambat gitu. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini berarti untuk kita sebagai pendidik, tugasnya untuk siswa ya, untuk siswa juga dari disiplin positif tersebut. Tujuannya agar menciptakan anak-anak didik kita memiliki disiplin diri. Ya, tadi untuk siswa misalkan harus berangkat sekolah jam 7, terus harus berpakaian seragam yang lengkap. Itu juga kan termasuk disiplin positif. Jadi disiplin positif itu tidak serta-merta dari pelajarannya saja, tapi di luar pembelajaran juga itu juga termasuk disiplin positif. Tadi kalau sudah disiplin positif nanti akan berubah menjadi budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini hubungannya dengan kesadaran diri ya. Kalau kita udah oh ya, saya itu aturan sekolah itu harus masuk jam 7. Kita sadar gitu. Akhirnya dengan kesadaran diri ya, tanpa disogok, mungkin ada kata sogokan gitu. Tanpa disogok, tanpa iming-iming apapun, tanpa ancaman, dengan sendirinya siswa tersebut akan mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Begitupun dengan kita pendidik gitu ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman itu, biasanya kan gini. Ada salah satu guru misalkan bukan di sini ya, tapi di sana gitu ya. Iya, di Amerika. Misalkan saya mau berangkatnya pagi ya, biar dapat penghargaan dari sekolah. Kan ada gitu. Seperti itu, berarti itu karena pengen dapat penghargaan atau ujian gitu.
Tiga-tiganya boleh nggak? Boleh. Tiga-tiganya. Ya karena yang pertama bisa aja sebagai motivasi. Maksudnya kan dari ketiga pilihan itu sebetulnya boleh nggak diambil semua gitu? Boleh. Jadi motivasi semua gitu kan, karena yang pertama itu tadi apa, dapat penghargaan itu maksudnya mungkin minimal dapat pujian gitu kan dari atasan kita sebagai bentuk loyalitas kita terhadap kepada atasan juga gitu kan. Terus yang kedua malu sama masyarakat itu juga kan jadi motivasi kita gitu. Kalau misalnya berangkatnya siang kan juga kok gurunya siang gimana muridnya kan gitu. Nah kemudian yang tiga sebagai itu suatu kewajiban gitu. Kesadaran kita sebagai guru, di mana guru itu tentunya memberikan contoh sebagai model ya untuk siswa-siswinya. Nah tentunya kalau kita udah punya kesadaran itu, ya akhirnya udah bukan jadi kewajiban lagi, tapi menjadi kebiasaan dan akhirnya budaya positif untuk kitanya juga gitu. Jadi mungkin kalau dari awal-awal kitanya cari apa namanya, cari pujian dulu gitu kan, terus nanti dapat supaya punya image baik juga gitu ya, guru SDN yang satu Kabupaten Lo semuanya rajin-rajin berangkatnya pagi-pagi gitu. Yang ketiga akhirnya dari yang awalnya ingin dapat pujian, akhirnya karena lambat laun setiap hari kita lakukan, akhirnya adalah terbentuklah budaya yang positif gitu. Ya, terima kasih. Jadi saya ambil tiga-tiganya. Siap, tiga-tiganya didorong sama Bu Ini. Jadi tadi menurut Bu Ini boleh nggak tiga-tiganya? Boleh, karena tadi buat motivasi. Kemungkinan kegiatan yang positif itu kebanyakan ya untuk diri saya pribadi. Biasanya untuk kegiatan positif itu diawali dengan pertama keterpaksaan. Kalau nggak dipaksa itu kira-kira kayaknya tuh susah ya. Itu untuk diri saya pribadi itu. Tapi karena terpaksa, saya pengen dapat pujian gitu, atau bisa bagianlah mangkat berangkatnya pagi gitu. Saya pengen dapat pujian, atau pengen image kita di masyarakat itu bagus, nggak apa-apa sih. Tapi nanti lama-kelamaan, benar kata Bu Ini, lama-kelamaan nanti akan menjadi, mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan gitu, dan tertanam di diri kita bahwa memang itu budaya positif dan harus diterapkan gitu. Ya, lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini nyambung sama tadi komentar Bu Ini ya. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi awalnya ini maksudnya nggak apa-apa, pengen dapat pujian, pengen punya image bagus dari masyarakat, jadinya muncullah motivasi diri gitu kan. Saya pengen dapat pujian, nggak apa-apa, itu memang awalnya seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan selanjutnya akan jadi kebiasaan. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tadi yang sedikit saya jelaskan ini nyambung ke sini nih. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini ke murid ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari diri sendiri. Jadi murid itu ada yang takut gitu, saya takut dihukum, jadi saya harus berangkatnya sebelum jam 7. Itu murid pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari luar. Contoh misalkan kita sebagai pendidik ngasih tahu ke murid kita, ayo yang nanti tidak terlambat berangkat ke sekolahnya, nanti ibu kasih bintang, contoh gitu, atau ibu kasih nilai yang nilai plus, nilai tambah gitu. Atau mungkin ada juga pendidik yang begini, nanti kalau tidak terlambat
orang lain. Dari motivasi ekstrinsik tersebut nanti kan anak tuh berlomba-lomba ya. Pak, saya mau berangkatnya pagi biar dapat hadiah dari guru gitu kan. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang ketiga ini memang diharapkan gitu, baik kita sebagai pendidik maupun murid kita diharapkan memunculkan pemikiran yang ketiga ini nih, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia itu kira-kira menurut Bapak Ibu benar tidak yang dirasakan sama Bapak Ibu? Kalau memang manusia itu butuh ini yang antara lima. Yang pertama adalah bertahan hidup. Butuh ya? Pasti ya, sangat butuh. Yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya kita makan, gitu kan? Kita kan untuk bertahan hidup atau mencari nafkah. Tujuannya kan untuk bertahan hidup juga. Tuh. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Penting juga ya kasih sayang. Misalkan kasih sayang dari siapa? Dari istri, suami, anak. Ya, dari teman untuk murid berarti kasih sayang dan rasa diterima dari teman-temannya gitu. Yang ketiga penguasaan. Kira-kira penguasaan itu yang bagaimana ya? Barangkali kita saya aja penguasaan. Menurut saya gimana Pak? Kemampuan skill. Kemampuan skill. Gimana Pak Ibu? Kalau Pak Taufik gimana Pak? Jadi kalau menurut saya penguasaan ini setiap orang dia ada ingin menguasai waktu. Jadi ada di satu kala kita itu tidak hanya sebagai individu di bawah, ada satu kala kita ada pengen berada di posisi yang sama. Maka itu juga membuat kita juga menguasai sesuatu. Diakui. Ya, Ya, terima kasih tadi pada dari Pak Adi, Dewi, kemudian ya, menguasai keadaan, menguasai ya, momen. intinya saya ingin diakui gitu. Misalkan saya contoh bisa apa gitu, saya tuh pengen gitu diakui sama teman-teman sekalian gitu. Itu termasuk penguasaan. Menurut Pak Taufik kita tidak mesti di bawah, terus kadang-kadang kita itu pengen di atas gitu. Intinya Jangan dihargai. iya, diakui, dihargai. Itu penguasaan. Yang keempat kebebasan, jelas ya kita butuh kebebasan. Kita tidak mau dikekang gitu kan. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan juga sangat penting gitu. Sebagai manusia kita juga harus senang gitu, harus bahagia tentunya. Lanjut Pak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Kalau hukuman, ini ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman itu meyakinkan, pasti ya. Kalau dihukum ya tidak nyaman, jelas. Kalau dihukum itu tidak nyaman. Terus muridnya takut. Kalau mendengar kata hukuman pasti takut. Terus memaksa juga. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid juga menjadi rendah hati.
Terus kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, contohnya sifat iri. Misalkan dia dikasih hadiah gitu, ada saja murid yang sih waktu itu dikasih hadiah, saya enggak, itu kan jadi timbul rasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan pendidikan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Mungkin ini ya kata restitusi. Kalau menurut Pak Topik kayaknya tidak asing ya, karena Pak Topik sudah mempelajari ini, sudah lulus guru penggerak juga. Paling mungkin untuk teman-teman yang lain gitu yang menuju guru penggerak ya, Ibu Iin nanti ya selanjutnya nih. Mungkin asing ya restitusi, atau memang sudah mengetahui apa itu restitusi? Nah, ini kan ada pengertiannya. Mungkin saya juga awalnya itu apa sih restitusi itu? Gitu kan? Karena menurut saya ini asing. Tapi setelah saya mengetahui apa itu restitusi, tindakan yang seperti apa, oh ternyata saya juga sudah melakukannya di kelas. Mungkin Bapak Ibu juga pasti sudah melakukannya di kelas. Nah, di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Dan ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi begini Bapak Ibu, pengertian restitusi itu misalkan di kelas itu ada kasus ya atau masalah lah pada murid. Contoh, murid datang terlambat gitu, atau murid tidak mengerjakan PR. Kira-kira saya tanya dulu nih sama Bapak Ibu guru, apa yang dilakukan sama Bapak Ibu guru kalau mengetahui murid itu terlambat? Apa yang Ibu Bapak lakukan kepada murid tersebut? Siapa kami dan kami ya? Saya ini berarti mengasih nasihat kepada anak tersebut bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan aturan sekolah yang sudah disepakati. Jadi intinya yaitu menasihatnya kita kasih. Ini ada tambahan lagi dari pada mungkin kalau problem atau masalah yang keterlambatan, kita pertama dulu tanyakan dulu siswa yang bisa jawab itu kenapa. Misalkan contoh siswanya menjawab pas bangunnya kesiangan sehingga datang ke sekolahnya siangan. Dengan pengertian restitusi menurut saya pemahamannya begitu, karena tidak ada paksaan, kita tahu kan solusinya. Kalau berarti bangunnya siang, tidurnya jangan kemalaman, itu kan berarti bukan paksaan tapi solusi. Jadi sehingga membangun anak untuk tidak tidur kemalaman, jadi tidurnya lebih cepat, bangunnya juga pagi, atau dengan menyetel alarm bisa. Kita jangan mengejas dulu anak itu dengan negatif, tapi kita tawarkan dulu solusi-solusi positifnya dari anak yang tersebut. Pengertian tentang restitusi yang bermasalah. Terima kasih. Mungkin Ibu Ica? Jelas. Ya, mungkin ya sebetulnya guru-guru di SMP 1 tahun adalah itu sudah mengerjakan apa yang dimaksud restitusi. Kalau alat bagus
bukan kita yang menjawab tapi anak sendiri. Dari situ kita akan tahu sebabnya, anak yang tahu sebabnya, dan setelah anak itu tahu penyebab bangun siang, nanti anaknya sendiri yang akan memberikan solusi untuk masalahnya dia. Kita hanya memberikan poin-poinnya, tuntunannya gitu. Dari situ kita tidak ada unsur hukuman paksaan kepada anak, melainkan membuka kesadaran dia bahwa apa yang dia lakukan hari itu salah, besok harus diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Anaknya sendiri kan. Anaknya sendiri nanti memperbaiki pola tidurnya. Besok lagi ditanya lagi, gimana udah jam berapa tadi malam tidur? Kalau jawabannya mungkin lebih sore, ternyata bangunnya tidak terlambat, berarti kan anak itu tahu solusinya. Kalau saya pengen bangunnya tidak terlambat, nanti tidurnya jangan larut malam. Nah, berarti penyelesaian masalahnya anak itu sendiri yang menyelesaikan. Itu kita hanya menunggu. Jadi dalam masalah ini anak itu terlambat bukan menjadi satu kesalahan ya, bukan apa ya, itu bukan kesalahan dari anak itu gitu kan. Anak itu tidak akan mendapatkan hukuman, tidak akan mendapatkan celaan dari kita gitu, tapi diselesaikan oleh anak itu sendiri. Demikian. Iya, bagus kan? Tadi terima kasih Jelas kepada aja betul. apa namanya Pak Mikros, Pak Widi, Ibu Ik juga. Intinya sih sama ya. Intinya kegiatan restitusi ini, jadi kita sebagai pendidik itu jangan langsung menghukum anak tersebut. Misalkan anak tersebut melakukan kesalahan, dia itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya gitu. Jadi kita sebagai guru itu jangan langsung, oh kamu kenapa? Sana lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi yang pertama itu kita tanyakan dulu ke anak tersebut, kenapa bisa terlambat. Nanti anak tersebut akan menjawab sendiri, oh saya bangunnya kesiangan gitu. Lalu kenapa bangunnya kesiangan? Pasti ada sebabnya. Dia juga akan menjawab sendiri, apakah dia main HP sampai malam atau main game gitu atau apalah. Nanti dia itu menjelaskan alasan dia kesiangan. Yang ketiga, kita sebagai guru atau pendidik itu diharapkan bisa sebagai manajer gitu, memanage. Jadi memberikan solusi gitu, memberikan arahan kepada anak tersebut. Jangan sampai anak melakukan kesalahan kita sebagai guru langsung menghukum mereka. Ini tujuannya restitusi ya. Lanjut Pak. Ini contoh di sini perbedaannya, kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah di sini ada tiga cara. Ada yang langsung menghukum, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit karena anak tersebut tidak mengerjakan PR ya. Dan guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut, itu konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu guru kalau ada masalah atau murid yang terlambat atau tidak mengerjakan PR, kira-kira yang sudah dilakukan itu melakukan hukuman atau konsekuensi atau sudah melaksanakan restitusi? Menurut apa? Yang sudah dilakukan Pak Awan adalah konsekuensi. Jadi kalau misalkan mendapatkan murid tidak mengerjakan PR, Pak Awan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Betul.
Ya, yang lain Bu Riris gimana Bu Riris? Murid kelas 1 itu gimana? Saya berikan konsekuensi dulu ya Bu ya. Kalau misalkan Bijak. Ayo Bu. Terus kalau misalkan udah dikasih konsekuensi, tapi si anak tetap nggak konsisten gitu, masih melakukan kesalahan, nah baru setelah itu saya kasih hukuman kayak gitu. Konsekuensi dulu, lalu Iya. dihukum. Iya. Terus ada lagi? Cara hukumannya Bu, kelas 1. Kira-kira hukumannya seperti apa ya Pak? Ya kalau misalkan kalau saya sih kelas 1 ya, misalkan si anak ini nggak ngerjain PR, saya udah tegur tuh Bu ya, terus saya kasih konsekuensi. Nah setelah itu masih aja kayak gitu, paling saya anaknya suruh ngerjain di luar sih, di luar kelas kayak gitu. Konsekuensi juga ya. Mungkin kalau hukuman itu lebih ke fisik ya, lebih ke fisik. Ya, Oh, enggak. seperti berdiri. Ya, seperti ditarik keliling lapangan berarti kan fisik gitu Iya. kan? Enggak, kalau gitu. Biasanya tidak nyambung sama kesalahan. Iya. Kalau Kalau tadi Bu Riris paparkan itu masih nyambung dengan PR gitu kan? Iya. Jadi ini masih konsekuensi. Kira-kira guru yang lain barangkali guru agama gimana? Kan kalau guru agama lebih sabar gitu ya. Jadi kalau perbedaannya nanti kalau saya ke restitusi. Tuh kan? Kenapa saya pilih restitusi? Karena mungkin ada lupa ya, karena PR bukan biasanya mengerjakan PR-nya tapi tidak dibawa. Buktinya tidak dibawa. Nah maka kalau orang lupa itu gimana sih? Orang lupa itu nggak apa namanya nggak bisa aja gimana lah. Ya, lupa itu kalau bahasa Jawanya gimana? Lama padani. Lama padani kalau lupa itu. Ya, biasanya, nah ya kalau lupa-lupain itu beda, orang yang lupa beneran, siswa yang lupa beneran sama siswa yang cuma lupa-lupain itu beda. Jadi mungkin saya ke restitusi. soalnya saya juga ada kan kelas 1 gitu. Lupa terus ya Pak? Lupa. Kalau saya itu ngomongnya lupa. Ketinggalan. Ya gimana sih Pak? Kalau lupa terus, saya ngomong dulu ke anaknya, kenapa lupa? Nah pasti lupa itu baru dikerjakan di rumahnya. Nah makanya ngomongnya lupa terus nggak dibawa. Nah ini mengerjakan PR-nya, makanya ada PR itu tahu tapi nggak dikerjakan di rumahnya, dan akhirnya nanti kebiasaannya lupa tapi saya tetap restitusi karena apa namanya beberapa hari lah, maksudnya hari sekarang lupa, tapi biasanya saya kasih tahu ke anaknya. Kalau anaknya juga masih mau lupa, nanti dihubungi ke orang tuanya kenapa dikerjakan enggak di rumahnya. Nah jadi berhubungan dengan orang tua dikasih restitusi, kasih apa namanya senggak waktu kayak gitu. Terima kasih Pak Miros, Bu Riris juga terima kasih. Mungkin berbeda. Barangkali masih ada? Kalau saya atau gimana? Saya pengen dengar suaranya Bu Riris. Dan tidak takutkan. Kalau saya seperti Pami ya, restitusi dulu ya, menanyakan apa, kadang-kadang nggak lupa atau sengaja dilupakan kayak gitu Pak. Terus habis restitusi itu konsekuensinya ya langsung mengerjakan saat itu juga ya. Restitusi dulu. Iya, terus konsekuensi Kehukuman nggak Bu? nggak langsung mengerjakan, langsung dalam hukum. Jadi nggak menghukum. Ya, waktu kelas 3 sih ya suruh lari-lari. Kalau sekarang kelas 2 enggak, langsung mengerjakan saat itu juga. Jadi waktu kelas 3 sih langsung ke hukuman ya? Iya, suruh lari. Kira-kira untuk kelas yang tinggi langsung ke hukuman atau restitusi nih? Silakan Pak Taufik, Pak Dwi, Boleh? boleh. Lalu juga. Kalau saya
saya sebelum mengenal restitusi saya melakukan yang itu, hubungan sama konsekuensi. Tapi setelah saya mengenal restitusi dari penjelasan Pak Taufik bahwa solusi itu karena dari hukuman konsekuensi tiap tahun tidak ada perubahan karena ada paksaan. Kalau terpaksa berarti tidak tahan lama. Ada kalau bahasa makanya ada restitusi itu balik lagi karena bentuknya evaluasi diri, jadi timbulnya ke diri. Kalau udah timbulnya ke diri itu akan kembali. Jadi tanpa ada ancaman, tanpa ada paksaan, jadi nanti siswa itu memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau dulu saya terapkan yang dua itu konsekuensi. Nanti besok makanya Nah sekarang yang kelas 6 saya sudah melakukan restitusi. Yaitu makasih Bu. Terima kasih juga, hebat. Isinya benar satu itu hebat semua. Jadi nanti kalau misalkan masuk ke guru penggerak juga sebenarnya ya siap, terus tenang lakoni betul. Yang bapak dibakar. Sama lagi Pak. Ya, intinya begini, dari ketiga ini, dari hukuman, terus konsekuensi, sama restitusi, saya sendiri pun awalnya sebelum tahu restitusi itu, yang pertama saya lakukan bukan konsekuensi, langsung ke hukuman. Saya yang menghukum itu bukan berarti apa ya? Ya lebih ke misalkan silakan lari lapangan gitu, saya gitu. Dan konsekuensinya juga ada gitu, misalkan disuruh nulis berapa lembar gitu, intinya gitu. Tapi setelah tahu restitusi, memang guru itu diharapkan melakukan restitusi, bukan melakukan hukuman atau konsekuensi. Jadi diharapkan gitu guru itu melakukan restitusi. Nanti restitusi itu ada tahapannya, namanya segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Ya tadi kita menanyakan kepada siswa tersebut. Nah, ini 5 kontrol restitusi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Dan diharapkan kita sebagai guru itu kita harus bisa sebagai manajer. Ya. Ini penjelasannya. Kalau penghukum ya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum berarti nanti kalau sebagai penghukum yaitu misalkan di sini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan itu kita sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu itu bahasanya gitu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, kata-katanya seperti ini nih. Ayolah yang tertib, buat Bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Terakhir yaitu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Dan diharapkan kita sebagai guru itu kita bisa menjadi manajer. Ini keyakinan kelas, ya. Nah, ini nih. Ini segitiga restitusi. Lanjut ke di segitiga restitusi ini ada tahapannya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Yang kedua adalah validasi
Nah, kira-kira di sini saya akan langsung mempraktekkan saja bagaimana melakukan kegiatan segitiga restitusi dan tahapannya. Ini adalah validasi identitas. Yang pertama kita lakukan, kita panggil anak tersebut. Tadi itu adalah penerapan saya mempraktekannya di dalam kelas saya. Jadi ceritanya Akila itu datang terlambat, datang ke sekolahnya terlambat. Nah, saya mempraktekkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama kita menanyakan kepada siswanya alasannya kenapa terlambat. Nanti siswa tersebut akan menjawab alasannya. Dan yang terakhir adalah kita sebagai manajer atau pendidik, yaitu mengembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Karena di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas diantaranya yaitu tidak boleh datang terlambat. Jadi saya sebagai manajer mengingatkan kepada anak tersebut bahwa si anak tersebut itu sudah melanggar keyakinan kelas, dan saya tidak langsung menghukumnya gitu. Jadi diusahakan sama-sama ya, saya bukan menggurui juga, sama-sama kita sebagai pendidik kalau ada kesalahan pada siswa diharapkan jangan langsung menghukumnya. Jadi kata Pak Miros menasehatinya, terus melaksanakan segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Baik, saya rasa penjelasan Pak sharing kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang saya dapatkan di CGP bisa saya terapkan secara pribadi di sekolah maupun di kelas. Begitupun kepada Bapak Ibu semuanya, saya berharap sedikit-sedikit lah yang tadinya awalnya pertama itu kita itu menghukum siswa, ayo kita sedikit-sedikit melaksanakan menerapkan segitiga restitusi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Neneng Yohana.
kita disadarkan bahwa ada hal-hal, ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan sebagai seorang guru di sekolah kita, tidak hanya sebagai pribadi yang mementingkan diri sendiri, tetapi juga kita ada anak didik kita, ada teman-teman kita, ada lingkungan kita yang harus kita buat menjadi lingkungan yang memiliki budaya positif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nenek telah berbagi pengalaman penerapan dari budaya positifnya. Insya Allah ini akan menjadi bekal juga bagi guru-guru yang lain, akan diterapkan juga insya Allah di kelasnya agar sekolah kita semakin baik perihal budaya positif. Alhamdulillah, berarti seluruh rangkaian acara hari ini telah dilaksanakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allah meridhai ilmu dan wawasan yang kita dapatkan hari ini, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator atau pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.